Pernah nggak sih lihat seorang pahlawan yang tadinya dipuji-puji setinggi langit, sedetik kemudian langsung dijatuhin habis-habisan? Ini bukan di film loh, tapi kejadian beneran di dalam Alkitab. Hari ini kita bakal bongkar salah satu plot twist paling dramatis dalam Injil yang melibatkan Yesus dan murid terdekatnya, Petrus. Coba deh lihat urutan waktunya. Petrus bikin pengakuan iman yang luar biasa, langsung dipuji setinggi langit, dan beberapa saat kemudian dapat teguran paling keras yang bisa dibayangkan. Dari batu karang jadi iblis. Secepat itu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah misteri ini bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk ngerti plot twist ini, kita harus mundur sedikit. Apa sih pemicu perubahan yang drastis banget ini? Mari kita selami momen krusial yang mengubah segalanya. Nah, ini dia pemicunya. Bayangin deh suasana lagi senang-senangnya setelah pengakuan Petrus, terus Yesus tiba-tiba ngedrop sebuah bom kebenaran. Dia bilang kalau misinya sebagai Mesias itu bukan buat jadi raja politik, tapi buat menderita, ditolak, bahkan dibunuh. Jelas ini konsep yang sama sekali di luar dugaan para muridnya. Reaksi Petrus, ya manusiawi banget. Dia langsung narik Yesus ke samping dan bilang, Tuhan jangan sampai itu terjadi. Dia pengennya Mesias yang menang, yang jaya, bukan yang sengsara. Nah, penolakan terhadap jalan salib inilah yang jadi pemicu ledakan dari Yesus. Teguran Yesus ini bukan sekedar luapan emosi loh, di baliknya itu ada makna teologis yang dalam banget. Yuk, sekarang kita coba bedah kata-kata Yesus buat ngerti benturan antara dua dunia, pikiran Allah dan pikiran manusia. Pikiran Allah versus pikiran manusia. Nah, ini dia inti masalahnya. Ini bukan soal Petrus nggak setia, tapi soal cara pandangnya, soal perspektifnya. Sebuah perbedaan fundamental yang bakal kita gali lebih dalam. Kata batu sandungan ini dalam banget artinya. Dalam bahasa aslinya, skandalon itu bukan cuma penghalang biasa, tapi lebih kayak sebuah jebakan. Jadi Petrus dengan niat baiknya buat melindungi Yesus, justru tanpa sadar sedang menjadi jebakan yang bisa menggagalkan seluruh misi penyelamatan. Jadi kita harus clear ya, ini bukan soal iman Petrus yang kurang kuat, tapi soal teologinya. Visinya tentang Mesias yang berjaya di dunia itu tabrakan langsung sama rencananya Allah tentang Mesias yang berkorban. Dua visi yang sama sekali nggak bisa nyambung. Oke, terus seperti apa sih? Apa yang dipikirkan Allah itu? Yuk, sekarang kita coba masuk dan menyelami logika ilahi yang waktu itu sama sekali nggak terpikirkan oleh Petrus. Logika di balik salib. Lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada jalannya Tuhan, penderitaan yang menuju kemuliaan abadi. Di sisi lain ada jalannya manusia, pengennya nyaman, langsung dapat kemuliaan duniawi. Dua tujuan yang benar-benar bertolak belakang. Logika ilahi ini bisa kita urai kok. Jadi ada masalahnya yaitu dosa, ada tuntutannya yaitu keadilan, tapi ada juga keinginannya yaitu kasih. Nah solusinya salib. Salib jadi jembatan sempurna yang menyatukan tuntutan keadilannya dan curahan kasihnya. Ini dia paradoksnya. Hidup justru lahir dari kematian, mahkota kemenangan justru didapat lewat jalan salib. Sebuah logika yang mungkin buat kita terasa kebalik, tapi inilah inti dari rencananya Allah. Oke, setelah kita coba memahami logikanya Allah, sekarang saatnya kita memahami logikanya Petrus. Logika yang jujur aja sangat kita kenal, logika kenyamanan. Pikiran manusiawi itu kan pada dasarnya ya, kita semua cenderung menghindari rasa sakit. Kita cari sukses yang bisa dilihat, bisa diukur. Jadi secara alami, kita melihat penderitaan itu sebagai kegagalan. Wajar banget kalau kita, sama seperti Petrus, secara refleks mengukur kehendak Tuhan dari kacamata, ini nyaman gak buat gua? Itu udah settingan dasar kita. Benturan antara Yesus dan Petrus ini bukan sekedar perdebatan sesaat. Ini adalah momen krusial yang mendefinisikan apa artinya menjadi seorang murid sejati, baik dulu maupun sekarang. Tepat setelah teguran itu, Yesus langsung ngasih panggilan yang radikal. Sangkal diri, pikul salib. Ini kayak undangan buat ganti GPS hidup kita, dari yang tadinya berpusat pada pikiran manusia, jadi mulai mengikuti jalannya. Sebuah jalan yang beda banget. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada pilihan yang sama dengan Petrus. Apakah kita mau memilih jalan salib atau kita mau memilih jalan kenyamanan? Dan ini adalah pilihan yang menentukan segalanya. Pertanyaan ini bukan cuma buat Petrus 2000 tahun yang lalu, tapi buat kita semua hari ini. Dalam hidup kita, dalam doa kita, dalam harapan-harapan kita. Jangan-jangan kita sedang mencari Kristus yang nyaman, Kristus versi tanpa salib? Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan.